Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini. Di video kali ini kita akan bahas kinerja ICBP ya, Indofood CBP di kuartal 1 2022. Seperti apa kinerjanya, prospeknya, dan masih bisa lanjut naik nggak? Karena beberapa akhir ini saham ICBP naik cukup signifikan gitu ya. Dan sebelum lanjut ke pembahasannya, teman-teman bisa subscribe dulu dan tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan video dari channel ini. Nggak usah lama-lama lagi, kita bahas sekarang. Oke, langsung aja teman-teman ya, kita akan bahas secara singkat terkait dengan update kinerjanya Indofood CBP ya, dengan kode saham ICBP di kuartal 1 2022. Nah, kita langsung bahas mengenai pendapatannya ya, di mana pendapatannya ICBP ini tumbuh cukup bagus ya. Kuartal on kuartalnya naik 14% dan masih sejalan dengan grafik pertumbuhan yang konsisten. Jadi setiap kuartal 1 ICBP berhasil mempertahankan tren yang positif gitu ya. Dan di Q1 2022 mereka mendapatkan pendapatan sebesar 17 triliun ya. Sudah cukup besar ya. Satu kuartal saja mereka jualan dapat 17 triliun. Ini pencapaian yang menurut saya sesuai dengan ekspektasi ya. Jadi kinerjanya ICBP memang kita harapkan terus bisa naik, makanya di beberapa komentar saya sering mengatakan saham seperti ICBP itu bagus sebagai core stock gitu ya, kita bisa simpan untuk jangka panjang. Lalu terkait dengan penjualannya ya, hampir semua lini ya, di sini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ya, ada 6 divisinya si ICBP. Nah, kalau kita bisa lihat, pertama adalah mie instan ya. Mie instan tahun 2022 tumbuh kurang lebih 15% ya. Dibandingkan dengan tahun 2021, mereka sudah hampir 12 triliun. Ya, di tahun 2021 mencapai 10,6 triliun saja. Jadi ini capaian yang menarik gitu ya, bagaimana produk mie instan itu selalu tumbuh gitu ya. Permintaan pasarnya memang besar sekali. Yang kedua, produk dairy, produk susu-susuan ya. Itu juga mengalami kenaikan. Kenaikannya jelas di atas 10% dari 2,3 triliun menjadi 2,7 triliun. Lalu ada makanan ringan juga tumbuh kurang lebih ya dapat sekitar 7%-an. Penyedap makanan ya, penyedap makanan juga tumbuh. Lalu nutrisi dan makanan khusus dari 244 jadi 316. Jadi bisa dikatakan tumbuh semua gitu ya, setiap lini bisnisnya ICBP ya. Tadi saya pikir ada satu yang nggak tumbuh ya, yaitu penyedap. Ternyata setelah cek lagi ini 840. Jadi semua lini bisnis penjualannya ICBP itu mengalami pertumbuhan. Bagaimana dengan laba bersihnya? Laba bersihnya sayang sekali cukup tertekan teman-teman ya. Meskipun secara kuartal on kuartal itu cukup bagus pertumbuhannya 14%, tetapi setelah sampai ke laba bottom line hanya menyisakan 6% saja ya. Menyisakan 6% dengan total laba bersih di kuartal 1 2022 sebesar 2,2 triliun. Nah, kenapa sih penjualannya sudah bagus tapi labanya ternyata terkikis gitu ya? Dan kalau kita cek beban pokok penjualan, ini terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya, sangat signifikan, karena bahan baku yang digunakan ya itu naik dari 7,5 triliun menjadi 9,3 triliun. Ini ada kenaikan hampir 20% teman-teman ya. Ya, sekitar 20%. Nah, ini tentu saja menggerus keuntungannya ICBP ya. Bayangkan kalau kenaikannya tidak setinggi ini ya. Kalau kenaikannya nggak setinggi ini, maka labanya pasti akan lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, itu karena memang efek yang sudah kita pernah bahas di video sebelumnya ya. Perang Ukraina dan Rusia itu menghambat ekspor gandum dari Ukraina. Sementara kita tahu bahwa pembuatan terigu, pembuatan mie itu lekat sekali gitu ya, membutuhkan supply dari
gandum teman-teman, itu yang sedikit mengganggu gitu ya performa ICBP di Q1 2022. Nah, cuman seperti biasa ya, apakah ketidakseimbangan supply dan demand ini akan bertahan lama? Saya rasa enggak ya, karena pasti cepat atau lambat perang akan mereda gitu ya. Dan meskipun perang mungkin masih berjalan dalam skala yang lebih longgar, pasti masalah ekspor pangan dan lain-lain itu banyak dunia yang concern, itu akan kembali dibuka dan akhirnya menstabilkan supply dan demand terkait gandum ini gitu ya. Dan ketika itu kembali normal, saya yakin labanya ICBP kembali ke proyeksi yang seharusnya. Ini ROE-nya ya, di kuartal 1 mereka dapat 5,36%, nggak terlalu besar memang dibandingkan dengan tahun sebelumnya, apalagi sebelum pandemi ya, 2019. Earning per share-nya juga lumayan, mereka malah sudah hampir-hampir seperti tahun 2019 ya. Kuartalnya mendapatkan 166. Dan kalau kita lihat memang di kuartal ini, labanya yang menurut tercermin dari net profit margin-nya ya, di mana net profit margin-nya ICBP itu di kuartal ini itu hanya mendapatkan 11% ya. Turun dibandingkan rata-rata profit 5 tahunan sebesar 12%. Turun dikit sih, tapi sebenarnya ICBP di tahun lalu itu net profit marginnya cukup besar ya teman-teman. Kalau nggak salah di atas 20%, teman-teman bisa cek juga ya. Kalau menurut saya ini penurunan net profit marginnya cukup berasa gitu untuk ICBP. Lalu secara harga kita bisa lihat bahwa saat ini ICBP itu ada di sini 8.900 ya. Ini sudah hampir mendekati harga wajar berdasarkan PE deviasi selama 5 tahun, di mana kurang lebih di harga 9.500 di sini teman-teman. Jadi kalau teman-teman masuk sekarang posisinya hampir mendekati dengan harga wajarnya dia ya. Paling enak memang kemarin saat di bawah 8.000, apalagi waktu mendekati 7.000-an itu tuh lebih enak lagi, karena secara 5 tahun jarang banget ICBP turun ke harga 7.000-an. Dan kalau kita lihat ya sekarang ini PBV-nya si ICBP itu ada di 2,89 ya. Harga terakhir nih 2,89 dengan value per share-nya ya, value per share-nya sebesar 3.000. Dan rata-ratanya ya, rata-rata PBV-nya kalau kita lihat teman-teman ya, di tahun lalu saja PBV-nya 3,4. 2020 4,3. Ya, jadi kita bisa ambil rata-ratanya adalah di 4 kali PBV untuk ICBP. Sementara target terdekatnya adalah 3,5 kali PBV. Jadi dikembalikan ke teman-teman, apakah target ke 3,5 kali dan 4 kali PBV itu masih cukup menguntungkan buat teman-teman gitu ya. Kalau teman-teman yang punya harga bawah, ya di hold saja karena target masih cukup jauh gitu ya, masih ada lebih dari 30%. Oke, sekarang kita bandingkan dengan kompetitor ya untuk performanya mereka di kuartal 1 2022. Ya, ada INDF, Mayora, dan Unilever. Kalau kita lihat dari pair ya, ICBP 13, INDF 6, Mayora 34, dan Unilever 23. Tentu saja posisi ICBP menurut saya masih di harga yang masuk akal gitu ya. Makanya kita bilang tadi harganya mendekati harga wajar. Ya, harga wajar tuh nggak mahal tapi nggak murah juga. Dan kalau kita lihat di sini, tercermin juga ya dibandingkan dengan Mayora maupun Unilever, posisi ICBP lebih di tengah. Kemudian untuk profitability, jangan sampai ke situ dulu, kita bahas PBV-nya dulu. PBV-nya ICBP itu di 2,89, INDF setengahnya lagi ya. 1, sekian ya PBV-nya, Mayora 3 kali, Unilever 30. Unilever ini memang perusahaan yang menurut saya agak sulit ya kalau kita minta diskon PBV yang di bawah 10 katakanlah, karena pasti penurunannya sudah sangat ekstrim ya. Dengan harga PBV sekarang dan harga saham sekarang itu menurut saya Unilever sudah mulai di harga yang fair price. Dalam artian penurunan kemarin sampai ke 3.000-an itu sudah cukup ekstrim dan akibatnya dengan sedikit sentimen saja ya, ada pembalikan kenaikan kuartal on kuartal, Unilever langsung naik lagi gitu. Jadi bukan karena kenaikan kuartal satunya yang sangat bagus, tapi lebih kepada harga sahamnya yang memang sudah turun cukup dalam ya untuk Unilever ini.
Sedangkan di profitability Unilever memang yang terbaik ya, 18%. ECBP juga nggak kalah ya, nggak kalah bagus sih, 11%, masih lumayan di tengah tekanan harga gandum yang meningkat. Sementara untuk revenue ECBP juga cukup bagus ya, 58 triliun. Kalau kita ngelihat Unilever juga masih di 40-an triliun saja. Jadi ECBP bisa katakan ya sebagai salah satu leadernya ya di consumer goods, meskipun produknya spesifik banget ya. Kalau kita bandingkan dengan Unilever misalnya, ternyata mereka punya revenue lebih besar, bahkan 2 kalinya Mayora. Oke. Kita lanjut ke berita-berita terkait ECBP di akhir-akhir ini ya. Jadi ini berita yang cukup bagus sebetulnya, yaitu intervensi dari dunia terkait perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan pasokan gandum itu mulai terganggu ya. Bukan mulai, menjadi terganggu gitu ya. Dan kalau sudah mulai ada intervensi, sudah mulai ada kesepakatan damai terkait dengan ekspor, misalnya dibolehin lah meskipun mereka masih berantem, ya biarin lah, yang penting ekspor jalan gitu ya. Saya pikir ini berita yang cukup bagus dan hopefully kinerjanya ECBP khususnya laba ya, itu paling nggak bisa mulai kembali normal di kuartal 3 2022. Lalu ada berita juga terkait dengan rencana RUPS bulan depan ya. ECBP dan INDF, saya rasa ini salah satu terkait dengan dividen. Jadi buat teman-teman yang sudah punya harga cukup murah, dikasih dividen ya lumayan lah, meskipun dividen dari ECBP itu nggak terlalu besar-besar amat gitu ya, tapi ya lumayan buat kita nambah-nambah capital gain sambil nge-hold saham ini. Bulannya, jadi menurut saya kinerja ECBP di Q1 2022 ini sesuai dengan ekspektasi ya. Ekspektasinya adalah masih ada kenaikan pendapatan, tetapi perang Ukraina-Rusia ya membuat beban pokoknya naik tinggi ya untuk bahan baku. Sebenarnya yang nggak saya pikirkan adalah efeknya bisa sebesar itu gitu ya, bisa naik 20%, menggerus labanya ECBP cukup lumayan gitu ya. Saya pikir hanya akan naik 10%-an, maksimal 13-14%, ternyata sampai lebih dari itu. Tapi untungnya ya, meskipun tertekan, laba mereka ya, bottom line masih tetap mencatatkan laba yang positif. Buat teman-teman investor ECBP ya, menurut saya masih bagus banget ya untuk tetap di hold aja ya. Dengan target terdekatnya adalah 3,5 kali PBV, ini adalah kuartal 1 tahun lalu, dengan harganya itu 10.800. Nah kalau harga sekarang ya, 8.900 atau gampangnya 9.000 ke 10.800 itu masih ada upside 20% lagi teman-teman. Dan kalau optimisnya adalah dihargai kembali di 4 kali BBV. Jadi kalau 4 kali BBV, maka harganya targetnya adalah 12.400. Ya, kalau dari harga sekarang masih ada potensi 37% lagi. Kalau di total dengan kita pertama kali buy ya, video ECBP review pertama itu di harga kurang lebih 7.300, berarti kurang lebih sudah hampir 60% kenaikannya kalau capai target ke 12.400. Dan buat teman-teman yang wah bang, waktu kemarin 7.000 atau 8.000 baru beli dikit nih, gimana? Kalau menurut saya, karena sekarang lagi ada berita terkait menduga-duga dividen dan lain-lain, mungkin harganya akan dibawa naik. Beli aja nanti setelah pembagian dividen atau setelah selesai masalah dividen, kita lihat respon pasar dan mulai beli lagi di sana. Dan apabila ECBP itu nanti turun-turun lagi ya ke dekat 8.000-an, itu menurut saya masih oke gitu ya. Kita juga bisa averaging up, atau buat teman-teman yang baru masuk bisa masuk lagi nanti di sana. Oke teman-teman, itu aja video dari kali ini. Review untuk membahas kinerja ECBP di kuartal 1 2022. Semoga video ini dengan data-data yang dipaparkan bisa memberikan referensi insight buat teman-teman supaya lebih nyaman lagi untuk holdnya, ataupun buat teman-teman yang baru ngincer saham ECBP gitu ya. Dan kalau video seperti ini membantu kalian, jangan ragu untuk subscribe, share, like, dan feel free untuk nanya apapun di kolom komentar. Kita bisa diskusi bareng di sana. So, sampai ketemu teman-teman semuanya. God bless you. Bye-bye.